Itu. Dalam dakwaan tadi Kak, pasal apa yang dikenakan pada terdakwa J? Pasal 12, pasal 11, terakhir pasal 12, 11. Cuma juntunya aja beda. Dia ada junto 55, tidak ada junto 55, satunya itu tentang project handling. Nanti di eksepsi nanti minggu depan kita kupas gitu. Kita bahas mengenai surat dakwaannya. Tentu di sini kalau eksepsi kita bukan pokok perkara ya. Jadi kita cuma formalitasnya, nanti kita kupas di mana letak ada kesalahan lah. Menurut kami letak ada kesalahan di dalam penyusunan surat dakwaan ini. Untuk dikasih tahu sedikit nggak eksepsinya nanti apa? Tidak bisa karena kita akan bahas tim. Sebenarnya sudah kami bahas, tapi untuk mendalamnya kami bahas lagi. Finishingnya tinggal finishing sebenarnya, tinggal finishing saja. Tinggal finishing. Untuk dibocorkan jangan dulu, karena kode etiknya gak enak kan. Oke, siap. Terima kasih ya. Kode etik juga. Setelah kita mendengarkan dakwaan, kita mengajukan eksepsi, yaitu tanggapan dari surat dakwaan penuntut umum. Dan itu diberi waktu 1 minggu ke depan. Dan kita juga mengajukan 2 surat. Pertama yaitu memohon kepada Yang Mulia untuk memindahkan terdakwa dari rutan KPK ke rutan Pajo Palembang. Alasannya pertama di dalam surat itu karena untuk kepentingan hukum tentunya kan, untuk kelancaran kita berkomunikasi dengan terdakwa. Kedua untuk kemanusiaan tadi, karena dia dekat di sini, keluarganya di sini. Kedua, surat permohonan juga offline. Jadi kita ingin supaya terdakwa ini dihadirkan, benar-benar dihadirkan di sini. Jadi Di setiap persidangan ya Kak? Setiap persidangan. Karena untuk kepentingan terdakwa juga gitu. Karena kita harus benar-benar membuktikan apakah terdakwa kami ini benar-benar bersalah atau tidak. Ya, karena dengan suasana online tentunya suara kan nggak kejelas gitu. Hari ini aja nggak jelas, saya dengar nggak jelas gitu. Apalagi kita akan mendengarkan keterangan saksi nanti di persidangan. Makanya kami memohon Yang Mulia ya, sangat memohon bahwa sidang ini kalau bisa di offline. Jadi dia harus hadir di persidangan itu. Dalam dakwaan